Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi واستنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. أما بعد، وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Pada penjelasan sebelumnya, yaitu al-iman aqsamuhu, pembagian daripada iman, yaitu ada wa'lam annal iman ala khamsati aqsam. Iman an taqlidin, wa iman an ilmin, wa iman an ayanin, wa iman an haqqin wa an haqiqatin. Itu kemudian yang kedua yaitu adalah al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dapat bertambah dengan kita banyak melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, melakukan ibadah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan mengalami penurunan apabila kita melakukan maksiat. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan banyak melakukan ketaatan, berkurang dengan banyak melakukan maksiat. Lalu kemudian pembagian daripada iman berdasarkan hal tersebut, yaitu ada imanul insan, imannya manusia. Itu tadi imannya manusia itu adalah yazidu wa yanqusu, iman yang dapat bertambah dan berkurang. Wa huwa imanul ummah, wa huwa imanul ummati insan wa jinnan. Itu imannya dari kalangan manusia dan jin. Yang kedua, imanun la yazidu wa la yanqus, iman yang tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Wa huwa imanul malaikati 'alal masyhuri, yaitu imannya para malaikat menurut pendapat yang masyhur. Yang ketiga itu ada iman yazidu wa la yanqus, iman yang bertambah dan tidak berkurang. Wa huwa imanul anbiya'i, yaitu imannya para nabi dan rasul. Wa zada ba'duhum qisman rabi'an, ada sebagian ulama yang menambahkan pembagian yang keempat, yaitu wa huwa alladhi yanqusu wa la yazidu, yaitu iman yang berkurang dan tidak bertambah. Wa huwa imanul fusaq, yaitu imannya orang-orang fasik. Lalu kemudian kita lanjutkan pada kesempatan ini, yaitu fil yaqini wa aqsamihi. Fil yaqini wa aqsamihi, yaitu keyakinan dan pembagiannya. Al yaqinu huwa quwwatul iman. Yakin itu adalah kekuatan iman. Wa sabatuhu wa rusukhuhu bihaitsu la yaqbalu an-naqid والتشقيق إما بسبب كثرة المجاهدة. Kekuatan iman dan keteguhannya, ya, dia tidak menerima segala sesuatu yang membuat dia ragu, sebab banyak melakukan mujahadah. Mujahadah itu penempaan diri, ya, penempaan diri untuk melawan hawa nafsu. Ya, itu mujahadah. Mujahadah itu disebut di dalam Al-Quran
ya di dalam surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu fina, berjihad, ya mujahadah, jihadun nafs, ya jihad juga dalam makna yang sangat luas. Fina di dalam agama kami, di dalam agama kita, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan mereka jalan kami akan mudahkan jalannya. Au bikatsri tawaturi sima'il ilmi, sebab yang kedua itu dengan banyak secara mutawatir mendengarkan ilmu. Jadi hadir di majelis ilmu itu juga menambah kekuatan iman, yang menyebabkan timbulnya yakin pada diri seorang. Au musyahadatul ayatil kauniyah, atau dengan dia bermusyahadah, ya menyaksikan, bertafakur dengan ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Lalu Allah mengatakan, tidakkah engkau yakin? Tidakkah engkau beriman? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Akan tetapi semata-mata untuk menenangkan hatiku, kata Nabi Ibrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, ahlul yaqin ala salasati maratib. Ahlul yaqin, orang yang memiliki keyakinan itu ada 3 tingkatan. Al-awwal ahlu ilmil yaqin. Yang pertama adalah ahlu ilmil yaqin, orang yang tingkatannya pada level ilmul yaqin. Misaluhu, misalu man qala laka anna fulanan fil bait wal mukhbiru thiqatun wa sadaqtahu fahadha ilmul yaqin. Perumpamaannya, ada orang berkata kepadamu bahwa si fulan di dalam rumah. Lalu orang yang memberitahukan itu orangnya thiqat, orangnya jujur, dapat dipercaya, tidak pernah bohong. Ya, wa sadaqtahu fahadha ilmul yaqin. Dan engkau benarkan apa yang ia sampaikan, maka itu disebut ilmul yaqin. Misalnya ada informasi api itu panas. Nah, ketika orang yang menceritakan itu kita percaya kepadanya, maka itu ilmul yaqin. Asani ahlu ainil yaqin. Yang kedua ahlu ainil yaqin, orang yang levelnya itu ainul yaqin. Misaluhu kaman ji'ta ila baitihi wa nadaitahu fa ajabaka wa arafta sawtahu lakin ma ra'aita shakhsahu. Engkau datang ke rumah seseorang, lalu engkau panggil dia, lalu dia menjawab panggilanmu itu dan engkau mengenal suaranya, tetapi engkau belum melihat orangnya. Itu diumpamakan demikian. Jadi misalnya kita datang ke rumah seseorang, rumah teman kita gitu, terus kemudian kita bersalam, lalu dia menjawab salam kita. Nah, lalu kita kenali suaranya, maka itu adalah ainul yaqin, meskipun kita tidak melihat orangnya. Demikian juga ya, misalnya hadis Nabi SAW. Nah, jadi di situ dalam mendengarkan hadis Nabi, kadang kita imma ainul yakin, imma ilmul yakin, bahkan imma hakul yakin.
Sedangkan ahlu haqqil yaqin itu orang yang haqqul yaqin. Misaluhu man ji'ta ila baitihi wa qabaltahu wan nasu yatafawatuna fihi. Ya, engkau datang ke rumah seseorang lalu engkau menemuinya, dan juga orang lain juga itu berbeda-beda tingkatannya. Wa man tarahu naharan laisa kaman tarahu fi zalamati. Ya. Kalau engkau berjumpa dengan orang di siang hari, tidak sama seperti orang yang kau jumpai di malam hari. Malam hari tidak semua jelas dilihat. Kemudian kadang juga di siang hari ya, begitu jelas. Nah, tetapi kadang begitu ya, siang hari kadang terlihat jelas orang. Misalnya ada hal-hal yang biasanya menandakan dia begitu. Tapi kalau malam hari ada hal yang tidak terlihat karena faktor gelap dan sebagainya, tetapi orangnya satu. Kita yakin orangnya satu, maka itu adalah haqqul yaqin. Wa hunaka martabatun rabi'atun wa huwa haqiqatul yaqin. Yang keempat ada satu tingkatan, yaitu haqiqatul yaqin. La takunu illa li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, intaha majmu' kalamih. Yang keempat ini namanya haqiqatul yakin tingkatannya. Tidak ada yang sampai ke situ melainkan hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lalu kita lanjutkan dengan tingkatan imanul muqallid. Nah, ini imannya orang yang bertaklid di dalam tauhid. Hukmu imanil muqallidi. Nah, al-ma'rifatu hiya al-jazmul mutabiqu lima fi nafsil amri an dalilin kharaja biqawlihi an dalilin imanul muqallid qad ikhtalafa fihi ala aqwal. Ya, qad ikhtalafa fihi ala aqwal. Ma'rifat itu hiya al-jazmul mutabiq, yaitu keyakinan yang pasti yang sesuai dengan apa yang diyakini berdasarkan dalil. Nah, bagi yang tidak memiliki mengenal dalil, imanul muqallid berarti imannya orang yang beriman tetapi dalam tingkatan yaitu taklid. Ya, dia taklid, tidak mengetahui dalilnya. Itu maksudnya itu. Maka orang yang imannya atau orang yang bertaklid dalam hal akidah, dalam hal tauhid, maka itu yang pertama, al-awwalu la yasihhu imanuhu fayakunu kafiran bina'an ala anna an-nazara wajibun wujubal aqaid. Yang pertama, imannya tidak sah, maka dia itu terkategori orang yang kafir didasarkan pada pendapat pahaman bahwa an-nazar wajibun. Ya, padahal dengan dia ya al-istidlal wa nazariyah, ada kesempatan dia mencari dalil, bertanya kepada orang, ya, kemudian juga ada kesempatan dia berguru, ada juga kesempatan bagi dia untuk bertanya. Bahkan dia memiliki kondisi fisik, anggota badan, panca indera yang sehat untuk dia menemukan minimal berdasarkan hukum akli, secara akal, secara logika, ya. Nah, maka bagi orang yang tidak mau semacam ini, menurut pendapat yang pertama itu imannya tidak sah. Asani yasihu imanuhu ma'al isyan. Orang yang taklid di dalam akidah, di dalam bab tauhid, itu sah imannya tetapi berdosa. Fahuwa mu'minun asin. Dia orang beriman tetapi berdosa. Ya, mu'minun asin. Bina'an ala anna nazara wajibun wujubal furu'. Nah, nazariyahnya itu padahal hukumnya wajib, tetapi kemudian dia tidak
melakukannya idza kana fihi ahlan lin nazar. Kalau ada tempat dia berguru, ada tempat dia bertanya, lalu kemudian dia tidak mau, nah, tapi dia hanya mengikuti pendapat, ajaran, ya satu, dia mengikuti pahaman berdasarkan keterangan-keterangan orang yang dia percaya, maka sah imannya tetapi berdosa. Dari mana dia mendapatkan dosa itu? Dari dia tidak mau belajar, tidak mau istidlal, mencari dalil, wan nazariyah, juga tidak mau kemudian menggali dalil-dalil akli dari orang yang alim. Yang ketiga, asalisu yasihu imanuhu min ghairi isyanin bina'an ala anna nazara mandubun. Menurut pendapat yang ketiga, sah imannya dan tidak berdosa. Karena an-nazar itu, ya, dia berpikir logis sampai mendapatkan kesimpulan, memperhatikan ayat-ayat kaunnya, itu hukumnya sunnah. Ar-rabi'u in hasalat ma'ahu quwwatu jazmin bihaitsu law raja'a muqalladuhu lam yarji' fa imanuhu sahihun wa illa fala. Kalau dia sampai pada orang yang dia taklidkan itu, orang yang dia bertaklid kepadanya mampu mengantarkan dia kepada kekuatan imannya, dia dapat kuat keyakinannya, maka imannya sah. Kalau tidak, ya tidak. Itu tergantung orang yang dia taklidi, tergantung orang dia taklid kepadanya. Qultu waqad su'ila al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad an iman al-muqallid. Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad ditanya tentang imannya orang yang taklid. Fa'ajaba radhiyallahu anhu biqaulihi i'lam anna iman al-muqallid fima narah wa naquluh imanun sahihun la yamtari fi sihhatihi muhassilun lahu ilmun wa ma'rifatun bi'awli hadha ad-din ibtida'a zuhurihi wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yaqbiluhu min ajlabil arab wa sukanil bawadi minhum wa hadha amrun wadihun jaliyun. Jadi hukum iman orang yang taklid itu menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yasihhu imanuhu ma'al isyan, sah imannya tetapi berdosa. Sah imannya tapi berdosa karena dia tidak mau belajar, tidak mau bertanya, ya, tidak mau kemudian datang ke majelis ilmu bertanya kepada ahlinya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam bissawab.